Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldira Sukanta. Hari ini saya akan video presentasi mata kuliah adalah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi. Dan saya akan memulai presentasi ini materi judul penerapan fungsi pengarahan dan pengawasan dalam peningkatan produktivitas organisasi. Yang slide pertama yaitu latar belakang. Penerapan fungsi pengarahan dan pengawasan sangat krusial dalam produktivitas organisasi. Pengarahan menjelaskan pemahaman karyawan mulai komunikasi, motivasi, dan bimbingan. Sementara pengawasan memastikan proses kerja berjalan sesuai standar dan mengidentifikasi penyimpangan sedini mungkin agar efisiensi tetap terjaga. Di tengah dinamika dan persaingan yang semakin ketat, setiap organisasi dituntut untuk terus meningkatkan produktivitas kerja. Produktivitas bukan sekadar kuantitas hasil kerja, melainkan efisiensi dan efektivitas dalam mengolah sumber daya manusia (SDM). Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, untuk menunjukkan hal tersebut, implementasi fungsi-fungsi manajemen, terutama pengarahan, directing, actuating, dan pengawasan controlling, berperan sebagai motor bergerak dan penyeimbang roda operasional organisasi. Yang slide kedua, pengertian manajemen. Pengarahan adalah fungsi manajemen yang melibatkan pemberian motivasi, arahan, dan kepemimpinan kepada anggota tim agar mereka dapat bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan. Pengarahan berfokus pada bagaimana motivasi dan pembimbingan tim untuk bekerja dengan efektif. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan pengambilan keputusan, tetapi juga bagaimana keputusan tersebut direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dalam kegiatan sehari-hari perusahaan. Pengertian pengarahan. Pengarahan sangat diperlukan setelah tugas dibagi-bagi kepada setiap individu atau kelompok sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya. Masing-masing pengarahan dilakukan supaya tujuan dapat dicapai dengan baik serta untuk meminimalisir risiko terhambatnya sebuah rencana. Pengertian fungsi actuating adalah fungsi pokok di dalam manajemen yang dapat dijalankan setelah fungsi planning dan fungsi organizing sudah terlaksana. Fungsi pengarahan dapat dilakukan dengan cara memberikan bimbingan, konsultasi terkait tugas dan tanggung jawab, dan memberikan motivasi. Pengertian pengawasan. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk perancangan sistem umpan balik informasi untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan secara efisiensi mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Pengertian produktivitas. Produktivitas adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa, umumnya merupakan kemampuan setiap individu, setiap atau perusahaan untuk menghasilkan apa yang ingin gunakan sumber daya secara efektif dan efisiensi. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa produktivitas itu sendiri mengandung 3 faktor penting. Pertama, efektivitas digunakan sebagai ukuran ketepatan dalam memutuskan bagaimana sesuatu harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Kedua, efisiensi digunakan untuk mengukur ketepatan dalam melakukan sesuatu dengan tetap melestarikan sumber daya yang ada. Ketiga, kualitas yang menunjukkan seberapa baik persyaratan spesifikasi atau harapan pelanggan yang berbeda dapat dipenuhi. Yang slide ke-8, penerapan fungsi pengarahan. Secara umum, fungsi pengarahan diberikan oleh manajemen tingkat atas ke menengah lalu ke tingkat bawah. Fungsi ini terus dilakukan sampai ke orang yang berhak atas tugas tersebut. Fungsi ini sangat krusial sehingga jika mengalami gangguan maka akan berdampak ke fungsi lainnya. Adapun beberapa fungsi pengarahan adalah sebagai berikut. Yang ke-1, pengawasannya.
Fungsi pengawasan melibatkan instruksi, bimbingan, arahan, serta pengamatan terhadap seluruh karyawan di tempat kerja. Yang kedua, komunikasi. Fungsi ini berupa proses bertukar pandangan, ide, pengalasan, informasi maupun fakta di antara dua orang atau lebih dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan memiliki keterkaitan dengan kemampuan dalam membangun, berbina, serta memelihara hubungan interpersonal yang baik antara bawahan dan atasan. Yang keempat, motivasi. Fungsi motivasi mengacu pada upaya mendorong karyawan untuk bergerak dan menunjukkan kontribusi terbaiknya pada perusahaan. Yang selanjutnya, penerapan fungsi pengawasan. Penerapan fungsi pengawasan adalah tindakan terencana untuk mengamati, menilai, dan mengoreksi seluruh aktivitas organisasi agar berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Fungsi ini sangat penting untuk memastikan tidak ada pemborosan sumber daya dan meminimalkan risiko kegagalan target. Yang ke-1, menetapkan standar kinerja. Perusahaan harus memiliki ukuran yang jelas tentang apa yang ingin dicapai seperti target produksi, kualitas produk, atau efisiensi biaya. Yang kedua, membandingkan kinerja aktual dengan standar. Setelah standar ditetapkan, perusahaan perlu memonitor dan mengukur kinerja nyata yang terjadi di lapangan. Yang ketiga, tindakan perbaikan. Jika ada penyimpangan dari standar, perusahaan harus segera mengambil tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja dan memastikan tujuan tercapai. Yang selanjutnya, pengaruh pengarahan terhadap produktivitas. Yang ke-1, pengarahan tujuan. Pengarahan yang efektif menyelaraskan target individu dengan tujuan utama sehingga setiap staf mengetahui ekspektasi dan prioritas kerja harian mereka. Yang kedua, membangun komunikasi dua arah. Saluran komunikasi yang terbuka memungkinkan karyawan untuk bertanya saat menghadapi kendala teknis. Yang ketiga, meningkatkan motivasi kerja. Pemimpin yang memberikan dorongan positif dan instruksi terstruktur membangkitkan semangat dan komitmen tim. Yang keempat, mendorong keterlibatan karyawan. Ketika instruksi diberikan dengan baik dan melibatkan umpan balik dari pekerjaan, ini akan memperkuat partisipasi aktif mereka dalam operasional sehari-hari. Yang lanjut slide-nya, pengaruh pengawasan terhadap produktivitas. Yang ke-1, pencegahan kesalahan. Pengawasan yang preventif menekan jumlah produk yang rusak atau penundaan waktu sehingga efisiensi waktu tetap terjaga. Yang kedua, meningkatkan disiplin. Kehadiran atau sistem pengawasan yang baik mendorong karyawan untuk mematuhi aturan jam kerja dan prosedur operasional standar. Yang ketiga, umpan balik berkelanjutan. Evaluasi dari supervisor membantu karyawan mengidentifikasi kekurangan mereka sehingga perbaikan kinerja dapat segera dilakukan. Yang keempat, meningkatkan motivasi. Pengawasan yang suportif bukan sekadar mencari kesalahan, membuat karyawan merasa diperhatikan dan memotivasi mereka untuk memberikan hasil terbaik. Dan yang terakhir slide-nya adalah kesimpulan. Penerapan fungsi pengaruh dan pengawasan secara simultan merupakan kunci utama dalam memacu produktivitas organisasi. Berdasarkan analisis implementasinya, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut. Sinergi bergerak dan mengadili. Fungsi pengarahan berperan sebagai motor yang menggerakkan, memotivasi, dan berjelas arah kerja karyawan. Dampak terhadap produktivitas. Pengarahan yang efektif terbukti meningkatkan moral, keterikatan, dan efisiensi kerja staf. Siklus manajemen yang berkelanjutan. Data dan temuan dari hasil pengawasan hari menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki metode pengarahan di masa mendatang. Dan ini presentasi saya
Dan terima kasih atas waktu. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan juga mohon maaf jika saya terlihat sedikit gugup atau gemetar. Saya akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.